Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu di Musholla Al-Muhajirin, Taman Suko Asri, Sidoarjo, tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sholat asar berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan salih yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kajian kita di Musholla Al-Muhajirin Taman Suko Asri, Sukodono Sidoarjo, di Ahad yang pekan yang keempat. Pembahasannya adalah tafsir tematik. Tafsir tematik. Adapun pada sore hari ini yang akan kita angkat ke permukaan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-120. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya ayat yang ke-120. Saya akan bacakan penggalan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Silakan kita dengarkan bersama terjemahan penggalan ayat dari Al-Baqarah ayat 120. Silakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Baik, sampai di situ kita dengarkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad, tidak akan ridha kepadamu Muhammad
sebelum engkau mengikuti agama mereka. Baik, ayat ini menarik untuk kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh beberapa para ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Qurtubi, di juz yang kedua halaman 224. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah terkait ayat yang baru saja kita dengarkan? Beliau rahimahullah berkata dalam tafsirnya, sekalipun kita kaum muslimin, ini kata beliau Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sekalipun kita kaum muslimin memenuhi semua yang menjadi permintaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya mereka Yahudi dan Nasrani tetap tidak akan ridho kepadamu Muhammad. Sebab yang menjadikan mereka itu senang, yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu ridha, hanyalah jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umatnya meninggalkan agama Islam dan mengikuti agama mereka. Itu yang bikin mereka senang. Itu baru mereka ridha. Itu baru mereka yaitu rela. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini penafsiran di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kita dengarkan yang satu lagi, yaitu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Nah, di juz yang pertama, halaman 242, menarik ini kata beliau. Sedikit agak berbeda dengan yang kita dengarkan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya? Beliau mengatakan, ayat yang mulia ini, yaitu Al-Baqarah ayat 120 ini, merupakan ancaman keras bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ayat yang berbunyi walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu Muhammad hingga kamu mengikuti agama mereka. Maksudnya adalah ancaman keras bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Menyerupai cara-cara Yahudi dan Nasrani dalam beberapa perkara. Nggak boleh. Terutama yang menjadi kekhususan bagi mereka. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan dalil kepada kita kalau kita mau simpulkan Yahudi dan Nasrani itu satu, tidak akan ridho, tidak akan senang sampai kita meninggalkan yaitu agama kita dan mengikuti agama mereka. Dua, orang Yahudi dan Nasrani yaitu tidak ingin kita keluar dari Islam. Mereka menginginkan agar kita tetap dalam beragama Islam, namun cara adab etika yang kita lakukan mengikuti jejak mereka. Jadi Islamnya cuma sekedar yaitu label. Islamnya cuma sekedar klaim pengakuan, tetapi cara-cara yaitu ibadah bahkan dalam keseharian mengikuti yaitu budaya atau tren agama Yahudi dan Nasrani. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang tadi telah kita dengarkan bersama itu diperkuat lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan dua buah hadis Nabi, dua-duanya riwayat Bukhari. Apa itu? Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, bisa dibuka Sahih Bukharinya. Kalau di nomor asli
nomor 3456. Mudah diingat nomornya ya. 3456 itu di nomor asli. Tetapi kalau dicetakan terjemahan di nomor 1968. Saya bacakan, siap terjemahannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. 3456. Kita dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatsba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Ya. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Kita lihat di sini aja. 1968. Kita dengarkan. Dicetakan cetakan terjemahan ya. Kalau cetakan aslinya 3456. Kita dengarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an 1968. Ya, silakan. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang sebelum kamu. Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak dari jalan orang-orang sebelum kamu. Lanjut. Sejengkal demi sejengkal. Awalnya shibran bishibirin, sejengkal demi sejengkal. Terus dan sehasta demi sehasta. Wa dhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Terakhir, bahkan kalau mereka masuk lubang biawak atau dob, niscaya kamu mengikuti mereka. Kata Nabi, hingga kalau mereka masuk ke lubang dob, yaitu sejenis biawak. Sebenarnya dob itu tidak sama dengan biawak. Dob itu binatang melata, sama seperti biawak atau nyambi. Cuman bedanya, kalau dob itu binatang melata yang hidup di padang pasir. Sedangkan kalau biawak atau nyambi tidak. Kalau dob warnanya kekuningan, kalau biawak atau nyambi kehijau-hijauan. Kalau dob, binatang dob ini herbivora. Kalau nyambi atau biawak karnivora. Jadi beda. Makanya memakan biawak atau nyambi haram. Karena apa? Karena dia termasuk yaitu karnivora. Tetapi di pinggir-pinggir jalan seringkali kita lihat sego nyambi kan gitu ya. Haram itu padahal. Karnivora soalnya. Baik, jadi yang benar kalau dob boleh. Nabi pernah disuguhi daging dob, cuman Nabi tidak memakannya. Sahabat bertanya, apakah ini haram? Tidak. Hanya saja aku tidak suka. Dan Nabi membiarkan para sahabat memakan dob, yaitu binatang sejenis seperti biawak, binatang melata. Sama, hidupnya di padang pasir. Dan dia herbivora. Baik, kita lanjutkan. Jadi katanya Nabi, andai kata mereka masuk ke dalam lubang dob sejenis biawak, niscaya kamu akan mengikuti mereka. Lanjut. Kami bertanya, apa kata para sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, ya, orang Yahudi dan Nasranikah? Jawab Nabi, orang Yahudi dan Nasranikah yang Anda maksud? Kami ini akan mengikuti, umatmu akan mengikuti jejak mereka. Awalnya sejengkal, sehasta, sampai masuk ke lubang dob pun akan diikuti. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Apa jawaban Nabi? Faman, silakan. Jawab Nabi, siapa lagi? Siapa lagi orangnya? Berarti ini menunjukkan kebenaran hadis Nabi SAW. Ini mujizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Bahwasanya ternyata memang benar umat Nabi SAW sudah mengikuti ajaran jejak mereka. Nanti kita akan sebutkan rincian-rinciannya. Sekarang kita lihat dalil yang lain juga sebagai penguat. Penguat dari Al-Baqarah ayat 120. Riwayat Bukhari, sama riwayat Bukhari. Nomor aslinya 7319. 7319. Kalau dicetakan terjemahan 1967. Satu nomor sebelumnya. Dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan
Dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Silakan. Belum akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Baik, kiamat tidak akan pernah terjadi sampai umatku mengikuti ajaran orang-orang yang sesat sebelum mereka. Nah itu, awalnya bagaimana? Terus? Sejengkal demi sejengkal. Setelah sejengkal. Dan sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah kafarisa warrum. Silakan. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi. Baik, wahai Rasulullah, orang Persia dan orang Romawi kah yang Anda maksud tidak akan pernah terjadi hari kiamat sebelum umat ini mengikuti jejak mereka? Maka Nabi menjawab, faqala wa manin nasu illa ulaik. Silakan. Jawab beliau, siapa lagi orangnya selain ini? Baik, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka? Ini juga sebagai penguat dalil umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengikuti jejaknya Persia dan Romawi. Contoh saja, contoh masalah penanggalan atau kalender Hijriah, kalender Masehi, penanggalan kalender. Seringkali kaum muslimin memakai yaitu penanggalan Masehi, bukan Hijriah. Kalau kita sebutkan ada bulan Juli, dari mana istilah kata Juli? Dari Julius Caesar. Dari mana itu kata Agustus? Dari Kaisar August. Ini adalah mengadopsi nama-nama mereka. Maka yang benar untuk kaum muslimin, ya sudah waktunya memakai penanggalan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu hafal kan Bapak Ibu? Ya. Nah, bagaimana kalender di rumah? Pakai Hijriah atau Masehi? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Yang angkanya yang besar Masehi apa Hijriah? Masehi. Ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Baik, ternyata ini merupakan kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami bacakan tadi, Al-Quran sudah, Al-Baqarah ayat 120, dalam hadis Bukhari juga sudah kami sampaikan 2 hadis. Maka materi ini agar tertata dengan rapi, tidak melebar kemana-mana, materi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi supaya enak belajarnya. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah sikap Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Saya akan tunjukkan nanti satu persatu sikapnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tingkatkan pembahasannya sikap kita kaum muslimin terhadap mereka non-muslim alias orang-orang kafir. Yang benar itu bagaimana sih sikap kita kepada mereka, ya? Dan ini adalah merupakan materi yang kedua dan hanya 2 saja yang kami sampaikan. Namun lumayan agak panjang ini ya. Jadi ada 2 hal, yaitu dari topik kita surat Al-Baqarah ayat 120 ini. Yang pertama kita akan bahas sikap Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup dan kepada kaum muslimin. Nah, dari zaman ke zaman, apa yang mereka lakukan kepada kita? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan tunjukkan 5 bukti yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kita harus tahu bagaimana sikap mereka kepada kita ini. Ya, baik. Yang pertama adalah tokohnya sulit menerima kebenaran Islam. Tokoh Yahudi, tokoh Nasrani
Ya, kalau tokoh Nasrani ya pendetanya, ya uskupnya, ya mulai ya pemimpin-pemimpin mereka, tokohnya sulit menerima kebenaran Islam. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, riwayat Muslim. Nomor asli dulu saya jelaskan, saya sebutkan. Nomornya 2793, nomor asli itu ya, 2793. Kalau yang cetakan terjemahan 2391. Dibaca saja 2391, 2391. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lau ta'abani lau taba'ani asyratun minal yahudi lam yabqa ala dhahriha yahudiyun illa aslama. Silakan. 2391 Muslim. Iya, Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Seandainya ada 10 orang pendeta Yahudi. Ada 10 orang pendeta Yahudi. Lanjut. Yang sungguh-sungguh beriman denganku. Andai kata ada 10 tokoh dari mereka, 10 tokoh Yahudi atau tokoh Nasrani, lalu mereka masuk Islam, beriman dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak seorang pun orang-orang Yahudi yang tinggal, melainkan mereka masuk Islam semuanya. Maka tidak ada satupun di muka bumi ini orang Yahudi kecuali mereka akan masuk Islam semuanya. Nabi mengucapkan seperti ini, kenapa? Karena memang susahnya mereka untuk yaitu masuk ke dalam Islam, menerima kebenaran Islam. Tokohnya itu sulit. Ya, sulit menerima kebenaran Islam. Padahal Bapak Ibu kalau pengen tahu, orang Yahudi itu mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oh iya, yang namanya bapak, dianggap aja lah bapak, yaitu dengan anak-anaknya. Saya yakin lah, namanya bapak itu pasti mengenal temperamen, kebiasaan anak-anaknya. Anaknya banyak, misalnya 5, pasti orang tuanya bisa menyebutkan, yang nomor 1 itu Ustadz, dia itu senengannya itu ini, makanan kesukaannya ini, sifatnya itu kayak begini. Yang nomor 2 suka emosian. Kenal lah yang namanya orang tua. Yahudi kenal Nabi Muhammad seperti seorang tua yang kenal sama anaknya. Kenal betul. Mereka meyakini ajarannya Muhammad itu benar. Benar. Tahu mereka, dia tahu. Tapi mereka tetap tidak mau menerima kebenaran Islam. Mana dalilnya itu? Al-Baqarah ayat 146. Kita dengarkan Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Silakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Baik, sesungguhnya dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka mengetahui. Mereka tahu, padahal tahu mereka. Ya. Bahkan ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Baqarah itu Allah katakan, Allah ungkap isi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu mengakui bahwasanya kita yang paling benar kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah, kiblat kita itu Ka'bah, itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Itu ada itu dalam Al-Quranul Karim. Kalau nggak salah suratnya itu Al-Baqarah, ayatnya ayat 150-an begitu. Itu orang Yahudi dan Nasrani mengakui kalau kiblat kita itu Ka'bah, Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram. Mereka mengakui, tapi mereka menyembunyikan kebenaran, gengsi. Mereka tahu kalau agama mereka yaitu adalah agama yang di dalamnya yaitu penuh dengan kesesatan. Artinya banyak di dalamnya yaitu telah diintervensi. Injil yang mereka miliki telah bercampur dengan perkataan-perkataan mereka.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai Nabi mengatakan andai kata ada 10 tokoh mereka masuk Islam, maka tidak ada di muka bumi ini yaitu Yahudi, tidak ada. Semuanya masuk Islam. Ini menunjukkan yaitu sulitnya mereka menerima kebenaran Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang Yahudi itu lebih jahat daripada Nasrani. Yahudi lebih jahat daripada Nasrani, Bapak Ibu sekalian. Yahudi lebih kejam daripada orang-orang Nasrani. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Beda dengan orang Nasrani. Mereka beramal tanpa ilmu. Makanya kita kalau membaca surat Al-Fatihah, itu setelah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, maka pasti kita bertanya, jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang telah engkau beri nikmat. Siapa maksudnya orang-orang yang telah diberi nikmat? Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Berarti setiap hari itu kan kita minta ihdinas siratal mustaqim itu kan minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Karena kita sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Lah setiap rakaat baca Al-Fatihah minimal 17 kali. Ini belum qobliyah ba'diyah, belum yang tahiyatul masjid, belum yang sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, berarti yang kita minta itu adalah mengikuti jalan para sahabat. Yang menarik berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub dan bukan pula jalannya orang-orang yang ad-dhallin. Ghairil maghdubi waladhdallin, al-maghdub dan ad-dhallin. Siapa al-maghdub yang dimurkai? Siapa ad-dhallin yang tersesat? Al-maghdub adalah Yahudi, ad-dhallin tersesat Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan yaitu dimurkai? Mereka tahu ilmu, mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Lalu kemudian kenapa Nasrani dikatakan ad-dhallin tersesat? Karena mereka beribadat tanpa ilmu. Maka siapa saja di antara kita yang sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, maaf, khawatir menyerupai Yahudi. Siapa saja di antara kaum muslimin yang mereka melakukan ibadah nggak pakai ilmu, ya, ibadahnya itu pakai dalil hawa nafsu, sing penting api. Nah, ibadahnya itu pakai dalil yang penting kan baik. Nah itu. Jadi maka yang seperti ini menyerupai ibadahnya orang-orang Nasrani. Oleh karenanya maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari makar-makar Yahudi dan Nasrani, dan mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang nomor 2 Bapak Ibu, yang nomor 2 yaitu terkait sikap Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nomor 2, mereka pernah menyihir Nabi. Nabi itu pernah disihir. Nabi itu pernah disihir, Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi pernah disihir. Mana dalilnya kalau Nabi pernah disihir? Mari kita lihat, yaitu dalilnya di dalam hadis riwayat Muslim. Nomor aslinya 2189. Nomor asli. Kalau dicetakan terjemahannya 2050. Silakan 2050. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, seorang Yahudi, Yahudi dari Bani Zuraik. Nah, silakan 2050. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, ya, seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Aqsam, lanjut. Menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau mengigau karenanya. Lanjut. Yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. No, sampai seperti itu. Nabi kena sihir. Lanjut, teruskan. Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau mendoa. Lanjut. Kemudian mendoa dan mendoa. Baik, terus. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah. Ya. Ya Aisyah, ya, ingatkah engkau
bahwa Allah SWT pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan 2 orang laki-laki. Lanjut. Yang satu duduk dekat kepalaku. Terus. Dan yang satu lagi dekat kedua kakiku. Dan 2 orang laki-laki ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk meruqyah Nabi. Lanjut, teruskan. Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya. Iya. Bertanya kepada orang yang dekat di kakiku. Baik, malaikat yang ada di atas kepala Nabi bertanya kepada malaikat yang ada di dekat kaki Nabi. Lanjut. Atau sebaliknya. Lanjut. Apakah sakit orang ini? Apakah sakit orang ini? Ya, lanjut. Kena sihir. Kena sihir. Terus. Tanya lagi, siapa yang menyihirnya? Lanjut. Jawabnya, Labid bin A'sam. Baik, Labid bin A'sam. Lanjut. Tanya, dengan apa disihirnya? Dengan apa Nabi Muhammad SAW ini disihir? Apa jawaban malaikat yang satunya? Jawabnya, pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisir itu. Nah, baik, pakai sisir dan rambut yang rontok. Makanya kata para alim ulama, ibu-ibu yang sering rambutnya rontok itu jangan dibuang, tetapi kumpulkan, dipendam. Dan kalau bisa jangan ada yang tahu, dipendam. Jangan dibuang, yaitu diselokan bersama air itu ketika yaitu jatuh ke selokan. Jangan. Kalau bisa dikumpulkan saja, lalu kemudian dikubur, dipendam. Sebab rambut yang rontok itu bisa dijadikan sebagai media sihir. Bisa. Bisa. Rasul kenanya itu soalnya. Nabi kenanya itu. Ya, rontokan rambut dan sisir. Lanjut, teruskan. Serta mayang kurma kering. Baik, Tanya serta mayang kurma kering. Lanjut. Tanya di mana sekarang? Baik. Jawabnya di sumur Zi'arfan. Lanjut. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pergi mencari barang-barang itu. Terus. Ditemani beberapa orang sahabat. Lanjut. Kemudian beliau bersabda. Apa kata Nabi? Ya Aisyah. Aisyah. Kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya. Terus. Sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan. Lanjut. Lalu aku bertanya, apakah Anda tidak membakarnya? Apa tidak sebaiknya dibakar ini raja ini? Ya, yang dijadikan sihir ini. Jadi sihir ini rambut sama sisir sama mayang kurma ini ditaruh di sumur. Sampai sumurnya itu airnya kemerah-merahan. Mayang kurmanya itu seperti kepala syaitan. Katanya Aisyah radhiyallahu anhumah, apa tidak sebaiknya barang-barang ini dibakar? Katanya Rasul, kalau dibakar mati orangnya. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menyiksa orang. Bukan. Ini kalau dibakar kena orang itu. Makanya hati-hati. Kalau misalnya kita menemukan raja, buntelan-buntelan yang dipakai untuk sebagai media sihir, yang di situ macam-macam barangnya, ada gunting atau apa, kita temukan itu kalau dibakar kena orangnya. Lah kita umat Nabi SAW sebaiknya melakukan dengan cara apa? Kita dengarkan cara yang Nabi ajarkan. Silakan. Jawab Nabi SAW, Tidak. Karena Allah SWT telah menyembuhkanku. Nah, terus. Dan aku tidak ingin membalas kejahatan orang. Oleh sebab itu, suruh kuburkan saja. Nah, dikubur saja deh. Itu, yang raja itu dikubur aja, jangan dibakar. Kalau dibakar, waduh, bahaya itu, ya, kena itu. Yang mengirimkan itu kena. Tapi kadang-kadang kita itu kadang-kadang pengen balas. Wis sobongan wis jarno cek loro pisan. Nah, jangan, ya, jangan. Jadi dikubur aja. Baik, dan kalau bisa tempatnya yang jauh, ya, yang jauh dan tidak diketahui oleh banyak orang, ya, tidak diketahui oleh orang. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka, yaitu orang Yahudi, pernah menyihir Nabi. Kata para alim ulama, ini menunjukkan bukti bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Buktinya Nabi juga kena sihir. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib, maka tentunya Nabi tidak akan yaitu terluka. Wong Nabi perang Uhud aja sampai rahangnya pecah, berdarah, keluar darah dari mulut beliau. Andai kata Nabi tahu tentang perkara-perkara gaib, maka beliau pasti tahu, yaitu senjata musuh itu akan melesat ke wajah beliau. Itu kapan waktunya pasti tahu, dan beliau akan menghindar sebelumnya. Ternyata tidak, tetap terluka. Makanya kalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengetahui tentang perkara gaib, maka ini tidak benar. Rasul mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebatas apa yang Allah beritahu, selebihnya tidak tahu.
Nah, oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita kejahatan orang-orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Kita lanjutkan nomor 3. Mereka Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi ya, yang paling keras permusuhannya dengan orang Islam itu Yahudi. Orang Yahudi pernah meracun Nabi. Nabi itu pernah diracun, Pak. Pernah diracun Nabi itu. Nabi itu pernah diracun. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Muslim ya. Dalam Sahih Muslim nomornya asli ya 2190 nomor asli. Kalau dicetakan terjemahan 2051 2051. Satu nomor dari yang tadi. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an katanya. Iya. Seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuinya racun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, perempuan loh ini yang meracun Nabi itu perempuan Yahudi. Ulang lagi, seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuinya racun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau makan sebagian. Pinter orang Yahudi, makanya dia tahu kebiasaannya Nabi. Nabi itu menyukai daging kambing, terutama bagian paha. Maka wanita ini memberikan daging yaitu kepada Nabi SAW, daging kambing bagian paha, di mana daging itu telah dibubui racun. Ya, kata para alim ulama sebelum ini diteruskan, loh Ustadz, Nabi menerima hadiah daging itu dari orang Yahudi. Iya, betul. Terus padahal itu kan orang Yahudi yang memberi. Iya, bisa jadi daging itu adalah daging hewan halal tapi disembelih oleh orang Yahudi, Ustadz. Otomatis orang Yahudi kan kalau menyembelih dia nggak baca bismillah, tapi tetap dimakan oleh Nabi. Iya, makanya kata para alim ulama, sembelihannya orang ahlul kitab, sembelihannya Yahudi dan Nasrani halal dimakan oleh kaum muslimin. Meskipun mereka ketika nyembelih nggak baca bismillah, cukup kita yang baca bismillah. Yang penting hewannya hewan halal. Satu. Yang kedua, Ustadz, bisa jadi daging yang dikirim tadi itu bukan dia yang menyembelih, tapi dia beli di pasar. Ternyata yang namanya Yahudi kalau cari rizki nggak kenal halal, nggak kenal haram. Mereka pasti menghalalkan segala cara. Uang riba itu kebiasaannya Yahudi. Bisa jadi dia membeli daging itu dengan uang haram, tapi diterima sama Nabi. Ustaz, iya, dimakan dagingnya. Iya, berarti kesimpulannya, maka kesimpulannya kata para ulama, tolong dibedakan antara yang memberi dan si penerima. Kita yang menerima, kita kalau menerima jangan lihat sifat, tapi lihat zat. Apa maksudnya? Nabi menerima daging itu zatnya halal, daging kambing. Nabi tidak bertanya, kau beli daging ini dari mana, rezeki apa? Makanya panjenengan kalau diundang seseorang, mertamu ini misalnya, ternyata Anda tahu, sisi wong iki kerja di bank iki disuguhi kopi halal ta haram iki ya. Ya apa iki diombe apa gak iki ya. Gak usah bingung. Gak usah Anda tanya, Bapak beli ini dari hasil pekerja. Gak usah. Yang penting Anda lihat kopi halal, teh halal, bismillah, minum. Lihat zat, kalau si penerima. Tetapi orang yang bukan menerima tapi memberi, maka Allah tidak akan menerima sodako pemberian seseorang yang dilihat sifatnya berasal dari tindak-tindak kejahatan. Sodako dari hasil mencuri, sodako dari hasil korupsi, sodako dari hasil menggelapkan uang orang, nggak diterima oleh Allah. Allah lihatnya sifat kalau memberi. Tapi bagi kita si penerima nggak usah. Misalnya ini takmir musola al-muhajirin Idul Adha, ada seseorang datang, Pak saya nyumbang kambing 1 ekor. Kita tahu sila wong iki kerja di pabrik rokok lho iki. Rokok iki haram lho. Iya, diterima apa gak iki kambing iki? Nggak usah bingung. Maka kita yang menerima nggak usah tanya, Bapak beli kambing ini dari uang apa? Nggak usah. Maka bagi kita penerima, terima saja. Yang penting yang diberikan itu adalah halal. Lihat zat, jangan lihat sifat.
Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi tolong dibedakan menerima dengan memberi. Kalau menerima, sebagaimana Nabi tadi menerima daging itu, lihat zat. Karena zatnya daging kambing, kambing kan halal, diterima sama Nabi. Sekalipun mereka berbuat jahat, dibubui racun. Lanjut Pak Didi, teruskan terjemahannya. Kemudian perempuan itu dibawa orang ke hadapan Rasulullah SAW. Nah, setelah ditangkap perempuan itu, lalu kemudian beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Apa betul kau itu membubuhkan, meletakkan racun itu di dalam daging kambing tersebut? Maka jawabnya wanita itu, benar. Aradtu la aqtulaka. Silakan. Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda. Lu jelas sekali. Wanita ini, aku sengaja ingin bunuh Anda. Lalu kemudian apa kata para sahabat? Lanjut. Sabda Nabi SAW, iya. Tidak mungkin Allah SWT akan memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. Lanjut, teruskan. Kemudian Ali bertanya, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Bolehkah kami membunuh perempuan itu? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh perempuan ini. Kata Nabi, jangan. Jangan, kata Nabi. Terus lanjut. Jawab beliau, jangan. Jangan. Terus. Kata Anas selanjutnya, kami melihat bekas racun itu jelas kelihatan di leher Rasulullah SAW. Nah, kami melihat bekas racun itu di leher Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ada terjemahnya? Sudah ya? Ini menunjukkan kepada kita kejahatan orang-orang Yahudi. Mereka pernah meracun Nabi. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang keempat, yaitu sikap Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Saya sengaja menyampaikan ini dulu supaya kita ini faham bagaimana sikap mereka kepada kita. Lah kok ini tidak, ya, malah masuk masjid dibacain sholawat. Itu ya. Ya, betul atau tidak? Iya, seperti itu. Malah foto bareng. Iya, seperti itu. Malah pembacaan sholawat di gereja. Waduh, ya. Supaya tahu, ya, bagaimana sih sikapnya mereka dengan kita itu sebenarnya. Ini loh, biar tahu. Makanya kita harus, yaitu dalam hal ini melakukan apa yang Nabi ajarkan, sikap kita nanti kepada mereka. Kita jelaskan dulu mereka kepada kita. Yang nomor 4, berusaha memurtadkan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Gimana caranya harus keluar dari Islam? Nah, begitu. Kita lihat dalilnya ini Bapak Ibu. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Ayo dibuka Al-Baqarah ayat 109. Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Sebagian besar ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Lanjut. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Mereka itu iri dengan kaum muslimin. Dengki. Lanjut, teruskan. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Terus. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Maafkan, biarkan mereka. Terus, lanjut. Sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi dalil yang lain. Yaitu kita masih berada di nomor 4 ya. Di mana kejahatan mereka ini luar biasa. Kita lihat surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 107. Surat 9 At-Taubah ayatnya 107 tentang peristiwa Masjid Dirar. Masjid Dirar. Kita lihat ini. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanfara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Silakan.
Oh, ini 109 tadi itu ya. Sebentar, 107, sebentar, 107. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran. Ya, betul ya. Wa kufra wa taqriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Silakan. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Terus. Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Terus. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Baik, disebutkan di dalam ayat ini orang-orang kafir, yaitu mereka membuat masjid dirar. Kenapa? Karena Nabi SAW seringkali beliau sholat di dalam masjid. Maka maka dari itu mereka membuat masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang kafir. Maksudnya supaya Nabi sholat di masjid itu, lalu mereka akan membunuh rame-rame Nabi kita SAW. Dan ternyata hal itu diberitakan kepada Nabi, lalu dihancurkan oleh kaum muslimin masjid tersebut. Jadi ini mereka ingin memurtadkan kaum muslimin, ingin menghancurkan kaum muslimin. Ya, yang terakhir, mendoakan celaka atau mati bila bertemu kaum muslimin. Hati-hati Bapak Ibu, mereka kalau mengucapkan salam, perhatikan ya, mereka terkadang mendoakan kita agar kita ini celaka atau cepat mati. Kadang-kadang mereka kalau mengucapkan salam itu assalamualaikum. Nah, nggak pakai lah, assalamualaikum. Nah, apa artinya assalamualaikum? Racun untukmu, mati kamu. Seperti itu. Adapun kalau assalamualaikum adalahnya, assalamualaikum, semoga Allah memberikan kepada kalian keselamatan. Nabi pernah mendapatkan ucapan salam seperti ini dari orang Yahudi, lagi-lagi Yahudi ya. Kita dengarkan dalilnya dalam Sahih Muslim, nomornya 2000, nomor asli dulu ya, 2164 dan 2165. Adapun dicetakan terjemahan 2027 dan 2028 ya, 2027 dan 2028. Silakan kita dengarkan. 2027. Ya, 2027 dan 2028. Silakan. Dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW. Iya. Maka jawab beliau, iya, orang-orang Yahudi bila mereka memberi salam kepadamu, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan, iya, assalamualaikum. Assalamualaikum, apa artinya? Racun untukmu. Racun untukmu. Lanjut. Maka jawablah alaika. Nah, maka jawablah alaika. Tetap dijawab, tapi jawabannya alaika. Apa artinya alaika? Kamu juga racun. Nah, kamu juga racun. Itu ya, seperti itu. Kita jawab alaika, boleh alaikum atau alaika. Terus lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, iya, serombongan orang-orang Yahudi minta izin bertetamu kepada Rasulullah SAW. Iya. Lalu mereka ucapkan, iya, assalamualaikum. Terus jawab Aisyah. Apa kata Aisyah? Namanya istri pasti bela suaminya. Apa kata Aisyah? Bal alaikumussalam wal la'na. Nah, bal alaikumussalam wal la'na. Kamu juga racun dan dilaknat oleh Allah. Lengkap ini jawabannya. Ya, namanya saja istri ya. Terus apa jawaban Nabi? Maka bersabda Rasulullah SAW, ya Aisyah, sesungguhnya Allah SWT senang keramah tamahan dalam segala urusan. Nah, terus kata Aisyah, ya, tidakkah Anda mendengar ucapan mereka? Loh, tidakkah kau dengar ucapan mereka? Kau diucapin salam racun dan racun untukmu. Ya, terus jawab beliau, ya, aku mendengarnya. Lanjut. Bahkan telah ku jawab, ya, waalaikum. Waalaikum, kamu juga racun. Nggak usah pakai ditambah juga dilaknat oleh Allah, nggak usah. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan memasuki materi nomor 2, sikap
Muslim terhadap mereka non-Muslim alias orang-orang kafir. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Sebagaimana judul kajian kita yang sudah disebarkan di beberapa media sosial, sikap Muslim terhadap mereka non-Muslim atau orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, sikap kita kepada mereka itu totalnya ada 17. Ada 17 sikap kita kepada mereka. Yang pertama, mendakwai mereka agar masuk Islam. Mendakwai mereka agar masuk Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Mana dalilnya? Dalilnya saya beri 2. Dalil yang pertama Al-Quran, surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran ayatnya ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wala nusyrika bihi syai'aw wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Silakan. Katakanlah Muhammad, ya, hai ahli kitab, hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Lanjut. Marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Baik, terus. Dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Baik, terus. Jika mereka berpaling, maka katakanlah pada mereka. Baik, jika mereka menolak ajaran kita, maka katakan kepada mereka Yahudi dan Nasrani. Silakan. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Baik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika menjenguk seorang anak orang Yahudi, jadi Nabi menjenguk. Makanya kalau kita punya tetangga Nasrani, ya, ahlul kitab, sakit, maka kita jenguk. Boleh kita jenguk. Dengan tujuan dijenguk itu, yang pertama adalah, boleh nggak Ustadz menjenguk terus didoakan sehat? Boleh, doa sehat. Didoakan mudah-mudahan cepat sembuh, ya, semoga sehat. Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak Ustadz saya menjenguk mereka terus saya ruqyah? Diruqyah, boleh nggak? Boleh. Ada dalilnya, meruqyah mereka, dibacain surat Al-Fatihah, boleh. Ya. Terus kemudian tujuan menjenguk itu adalah, yaitu mengajak mereka untuk masuk Islam. Nabi pernah menjenguk anak orang Yahudi yang saat itu sedang sakit keras. Lalu dijenguk oleh Nabi dan Nabi berada di sisi kepala anak tersebut. Lalu Nabi berkata, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia setelah lihat Rasulullah, lihat bapaknya di sampingnya. Habis lihat bapaknya, lihat Rasulullah. Nabi ucapkan lagi, ucapkan la ilaha illallah. Anak itu lihat bapaknya lagi. Lalu kata si bapak, ikutilah agamanya Abul Qasim. Orang Yahudi kalau manggil Nabi kita Abul Qasim. Ikuti agamanya Abul Qasim. Maka anak itu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wafat, meninggal. Lalu kemudian Nabi keluar dari tempat anak itu mengucapkan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Selamat anak itu dari api neraka. No, ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita, jadi anak itu, ya, memeluk agama Islam karena membaca yaitu kalimat tauhid, kalimat syahadat. Mana itu dalilnya? Dalilnya silakan dibuka Sahih Bukhari. Nomor aslinya 1356 aslinya. Kalau cetakan terjemahan 698 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an katanya, ya, seorang anak Yahudi yang dulu pernah menjadi pelayan Nabi jatuh sakit. Ya, terus? Karena itu Nabi SAW datang mengunjunginya. Terus? Dan duduk di dekat kepalanya. Lanjut. Sabda Nabi padanya, ya, Islamlah. Nah, Islamlah, masuk Islam. Nabi mengajarkan kalimat tauhid. Lanjut. Anak itu menoleh kepada bapaknya. Kata bapaknya,
patuhilah Abul Qasim. Patuhi agamanya Abul Qasim. Terus? Lalu anak itu masuk Islam. Baik, stop sampai di situ. Baik, lalu kemudian Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Nomor 2, sikap kita kepada mereka, membantah mereka dengan bantahan yang baik. Jadi kita bantah mereka dengan bantahan yang baik. Kita berikan mereka dalil. Ya, kita katakan kepada mereka bahwasannya Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ya, kita katakan kepada mereka bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahir di dekat pohon kurma. Maryam melahirkan Isa di dekat pohon kurma, bukan di dekat pohon cemara, apalagi pinus, bukan. Ya, nggak ada kata cemara, nggak ada. Ya, bahkan sampaikan juga kepada mereka, kalau memang Isa itu Tuhan, apakah layak Tuhan itu yaitu mati? Ya. Lalu kemudian setelah itu Tuhan itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Sampaikan. Ya, ternyata mereka kalau mau berpikir mereka pasti membenarkan. Ya, cuman mereka tidak mau menerima kebenaran Islam. Jadi bantah mereka dengan bantahan yang baik. Nggak perlu diolok-olok, tapi dibantah dengan bantahan yang baik. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat nomor 29, ayatnya ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun." Silakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Nggak usah kita berdebat dengan mereka, orang-orang Nasrani. Ya, nggak usah. Terus? Melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakan kepada mereka. Dan katakanlah Muhammad. Ya. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Dan yang diturunkan kepadamu. Terus. Rabb kami dan Rabbmu adalah satu. Yaitu. Dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan kami hanya kepada Allah berserah diri. Kita lanjutkan nomor 3. Jika mereka berbicara tentang kitabnya, jadi kalau mereka dikit-dikit mengatakan menurut kitab Matius, ya, menurut kitab apa lagi biasanya? Paulus, Yohanes, oh itu ya, itu antum kok tahu? Ya, nah, itu maka kalau mereka berbicara tentang kitabnya dikit-dikit, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, maka kita sampaikan kepada mereka. Katanya Nabi, kalau mereka berbicara tentang kitab mereka, jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Dibenarkan jangan, didustakan jangan. Sebab ada sebagian perkataan yang ada di dalam kitab mereka yang masih orisinil. Namun sebagian dari kitab mereka itu sudah diintervensi, ya, campur tangan di dalamnya. Ya, sudah tidak original lagi. Tapi ada sebagian yang original. Makanya kalau mereka berbicara tentang yaitu pasal ini, kitab ini, jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Lalu sikap kita cukup katakan kepada mereka. Jadi kalau mereka dikit-dikit Matius, Paulus, ya dan seterusnya, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran maksudnya, dan apa yang diturunkan kepada kalian, maksudnya Taurat atau Injil. Nah, kami beriman semua kitab yang Allah turunkan. Seperti itu, katakan kepada mereka demikian. Baik. Tapi anehnya ada loh orang Islam itu yang justru menukilnya itu bukan menukil Al-Quran. Ya, ada nggak? Ya. Menurut kitab perjanjian, menurut itu saya merasa apa itu? Saya merasa bangga
apalah gitu ya, dengan apa yang sudah disebutkan di dalam Injil kitab ini. Ini orang Islam yang mengatakan. Mestinya nggak boleh seperti ini ya. Dia harus menukil firman Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, mana ini dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nomornya asli 7542, 7542. Atau di nomor cetakan terjemahan 1978. 1978. Silakan. 1978. Ayo. Ayo cepat dikit. Ya, silakan baca dari. Enggak ada. Enggak ada. Masa enggak ada? 1978. Iya. Ada. Silakan. Iya, ngantuk. Iya. Mulai subuh belum pulang. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Iya. Kaum ahli kitab membaca Taurat dalam bahasa Ibrani. Terus. Dan diterangkannya dalam bahasa Arab untuk pemeluk agama Islam. Lanjut. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Jangan kamu membenarkan ahli kitab itu. Terus. Dan jangan pula kamu dustakan. Jangan dibenarkan, jangan didustakan mereka kalau ngomong kitabnya. Terus kan? Melainkan ucapkanlah. Kami iman kepada Allah. Kami percaya kepada Allah. Amanna billah. Terus. Dan apa yang diturunkan kepada kami. Wama unzila ilaina. Terus. Dan apa yang diturunkan kepada kamu. Wama unzila ilaikum. Katakan seperti itu kepada mereka. Kita lanjutkan nomor 4. Jangan memulai salam kepada mereka. Jangan memulai salam. Ya, lah ini tidak ada salam toleransi. Gimana salam toleransi itu ya? Ada assalamualaikum, terus kemudian ya apa itu nggak tahu siapa itu ya, ya terus kemudian ada juga yang seperti itulah, dicampur-campur, nggak boleh ya. Kalau seorang muslim sampaikan assalamualaikum kalau di hadapannya adalah muslim. Kalau misalnya mereka non muslim ya, orang-orang kafir, sampaikan selamat pagi boleh. Jangan memulai salam kepada mereka. Jadi kita tidak diperbolehkan. Ustadz, ini kalau bukan salam tetapi berjabatan tangan, bagaimana? Kita memulai boleh enggak? Atau mereka dulu yang memulai? Katanya para alim ulama, kalau memulai salam saja tidak diperbolehkan, apalagi berjabatan tangan. Kecuali kalau mereka sudah mengulurkan tangannya, baru kita jabat tangannya. Tapi kita tidak boleh memulai. Karena apa? Karena berjabatan tangan itu lebih dalam maknanya daripada salam. Jadi salam itu Pak, mohon maaf ini, salam itu diucapkan setelah berjabatan tangan. Jadi ketika berjabatan tangan, jadi seperti ini. Assalamualaikum. Jadi bukan begini, assalamualaikum. Bukan. Ya, hadis Nabi itu berjabatan begini, sudah dipegang baru assalamualaikum. Seperti itu, iya. Makanya kalau memulai salam saja itu tidak boleh, apalagi berjabatan tangan. Maka dalam hal ini, kecuali kalau mereka yang mengulurkan tangannya dulu baru kita jabat. Bisa dipahami ya? Mana dalilnya? Dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim, nggak boleh memulai salam kepada mereka. Sahih Muslim nomornya yaitu nomor 2000 asli ini ya. Ini nomor asli. Ada bisa dicari di nomor asli 2167 2167. Oh nggak bisa, nggak keluar. Baik, saya bacakan saja karena dicetakan terjemahannya tidak ada. Jadi ini ada di nomor asli 2167 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kamu mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh. Wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fadtarruhu ila adyaqihi. Bila kamu bertemu salah seorang dari mereka di jalan, kita ketemu orang Yahudi atau ketemu orang Nasrani di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang paling sempit. Didesak. Artinya jangan kasih kesempatan jalan. Ini Nabi loh yang bilang. Ini Nabi yang bilang. Ya. Jadi kalau kau berjalan, maka desaklah ia, jangan berikan dia kesempatan untuk berjalan leluasa.
Itu sebenarnya begitu itu, ya. Dan tidak boleh memulai salam kepada mereka. Ya, kita lebih terhormat daripada mereka. Agama kita lebih mulia daripada mereka. Agama kita diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada itu nabi-nabi setelahnya. Ya, nggak berlaku itu Injil, nggak berlaku itu Taurat, karena sudah ada Al-Quran. Al-Quran kitab penyempurna. Semua kitab-kitab sebelumnya nggak berlaku itu sudah. Ya. Baik, jadi ini yang keempat. Nomor 5, tidak ada toleran dengan agama mereka. Tidak ada toleransi dengan agama mereka. Tidak ada toleransi dengan agama mereka. Mana dalilnya? Allah SWT berfirman, insya Allah Bapak Ibu hafal semua, surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya lakum dinukum waliyadin? Yaitu agamamu, agamamu, ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Baik, lakum dinukum waliyadin. Baik, di antara sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud tidak bertoleransi dengan mereka, lah ini wujudnya, ini tidak toleransi kepada mereka. 1, tidak menghadiri hari raya mereka. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh menghadiri hari raya mereka. Nomor 2, tidak memberikan ucapan selamat hari raya mereka. Nggak boleh ngucapin selamat Natal, Gong Chi Fa Choi, nggak boleh. Ya, terus apa lagi? Macam-macam, nggak boleh. Nggak boleh. Nomor 3, tidak boleh tukar menukar hadiah pada hari raya mereka. Nggak boleh. Nomor 4, tidak menjual sesuatu untuk keperluan hari raya mereka. Nggak boleh. Jual pohon Natal, jual, nggak boleh. Semua atribut. Patung Yesus. Ya, oh apalagi patung Yesus. Ya, tidak menjual sesuatu untuk keperluan hari raya mereka. Nggak boleh. Ya. Seperti itu. Terus yang kelima, tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menyerupai orang-orang kafir pada hari raya mereka. Seperti apa? Seperti yaitu misalnya membuat makanan secara khusus, ya. Itu libur kerja. Itu makanya kaum muslimin kalau tanggalnya tanggal merah, misalnya pas itu Natalan, ya sibukkan dengan kegiatan yang lain, menuntut ilmu atau yang lain. Jangan merasa, waduh alhamdulillah ini libur panjang ini. Jangan. Termasuk memanfaatkan diskon mereka, nggak boleh. Kecuali kalau memang sudah terbiasa dia belanja. Misalnya dia memang ada sesuatu kebutuhan yang harus dia beli. Seperti itu. Dia harus keluar, dia harus beli tanpa melihat ada diskon atau tidak, karena tiap bulannya dia harus belanja. Maka yang seperti ini boleh. Tetapi kalau orang menunda, jangan belanja sekarang, bulan depan kan biasanya Natalan diskon banyak. Lah ini memanfaatkan, ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi misalnya, yaitu Ustadz, bagaimana hukumnya jaga gereja Ustadz? Ya, hukumnya kalau itu yang melakukan adalah ulil amri boleh, karena perintah dari ulil amri. Abri, polisi boleh, ulil amri. Tapi orang sipil nggak boleh, kata para ulama. Ya, nggak boleh. Ya, sebab apa ini? Sebab apa? Mohon maaf ini, mohon maaf. Ana punya teman, ya mu'alaf. Ya, mu'alaf. Dia cerita kepada saya, dan dia ini bukan sekedar pengikut, bukan. Dia sudah masuk tahapan apa ya? Andai kata di Islam gitu, itu anak kiai gitu loh. Gus, anaknya kiai. Ini anaknya uskup atau anaknya pendeta mungkin ya. Itu masuk Islam. Dia bilang sama saya, mohon maaf ini Ustadz, mereka ini Ustadz itu pernah telepon saya, kamu tidak kembali lagi tak ke agamamu yang lama, ngapain masuk Islam? Iya, lihat kami ini tiap Natalan dijaga sama orang Islam. Di dunia dijaga, apalagi nanti di akhirat. Loh, makanya mereka tambah bangga. Nggak usah, orang sipil nggak usah. Anda ulil amri tidak? Bukan. Iya, Anda orang sipil, ngapain jaga gereja? Itu tugasnya ulil amri. Ya, polisi dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Itu ya. Baik, Ustadz jadi tukang, betulkan gereja. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan tolong menolong dalam hal dosa, nggak boleh ya. Cari pekerjaan yang lainnya, termasuk jaga toko pakai topi Sinterklas. Nah ini toleransi, nggak boleh ya, nggak boleh. Sekalipun itu disuruh oleh bosnya, nggak boleh ya. Baik. Atau menjual atribut-atribut mereka dan seterusnya, nggak boleh. Baik, itu nomor 5, tidak ada toleran. Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi sudah ada Natalan.
Di zaman Nabi sudah ada Natalan. Nabi ini di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berarti Nabi itu 23 tahun. Setiap tahunnya ada Natalan. Ada. Di zaman Nabi sudah ada. Pertanyaan saya, bagaimana sikap Nabi kepada mereka? Apakah Nabi mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Enggak. Apakah Nabi bertoleransi mendukung agama mereka? Tidak. Mana yang lebih toleransi? Rasul ataukah kalian? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi kalau mereka yang melakukan seperti ini alasannya adalah sebagai bentuk toleransi, mana yang lebih toleransi? Rasulkah atau Anda? Baik, ini yang nomor 5. Nomor 6, menjauhi bantuan mereka. Jauhi bantuan mereka. Mereka kalau bantu, jauhi. Jangan. Lebih baik menerima bantuan sesama muslim saja. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, mana ini dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Buka Sahih Muslimnya. Nomor aslinya 1817. 1817. Kalau cetak itu cetakan asli ya. Kalau nomor cetakan terjemahan 1786. 1786. 1786. Jadi ceritanya Rasulullah SAW ketika berperang ya, melawan orang-orang kafir, tiba-tiba ada seseorang yang orang kafir juga. Orang ini terkenal ahli dalam peperangan. Ketika dia mendatangi Nabi, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membela engkau. Izinkan aku untuk membela engkau. Terus kemudian kata Nabi, apakah engkau sudah Islam? Belum. Aku nggak butuh bantuanmu. Kata Nabi, aku nggak butuh bantuanmu. Padahal sahabat pada waktu itu ketika dia menawarkan diri untuk membantu Islam, itu di antara para sahabat di atas kertas menang kita. Menang. Orang ini gagah berani soalnya. Dan terkenal yaitu ahli dalam peperangan, strategi. Itu. Ketika dia ingin bantu Nabi, sahabat semua senang. Ternyata kata Nabi, aku nggak butuh bantuanmu. Ketika Nabi sudah berhadapan dengan musuh, orang ini datang lagi. Biarkan aku membantu engkau. Biarkan. Sudah Islamkah engkau? Belum. Aku nggak butuh bantuanmu. Sampai akhirnya perang berkecamuk. Perang ini sudah ketemu sama orang kafir. Biarkan aku membantu engkau. Sudah Islamkah engkau? Saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikut kami. Perang. Menang. Jangan, yaitu jauhi bantuan mereka. Kecuali kalau masuk Islam. Rasul menolak bantuan mereka. Ya, ini dalilnya itu soalnya. Kita lanjutkan. Mana dalilnya itu? Sahih Muslim. Silakan dibaca. Ayo. 1786. Ya, 1786. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Ya. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Badar, ya, perang Badar, terus. maka tatkala beliau sampai di Haratil Wabaro, ya, beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang terkenal gagah berani. Terus. Para sahabat Rasulullah SAW merasa gembira ketika melihat kedatangannya. Loh, gembira, senang. Lanjut. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, aku sengaja mengikuti Anda karena ingin berperang di pihak Anda dan bersama-sama dengan Anda. Terus tanya Rasulullah SAW, apakah Anda sudah iman dengan Allah dan Rasulnya? Apakah kau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Masuk Islam. Lanjut. Jawab orang itu tidak. Tidak. Lanjut. Sabda Nabi, kembalilah Anda. Kembali. Terus. Aku sekali-sekali tidak butuh pertolongan orang musyrik. Nah, aku nggak butuh pertolongannya orang musyrik. Loh, itu sampai 3 kali, sampai peperangan baru dia masuk Islam. Ceritanya begitu, panjang itu hadisnya. Kita lanjutkan nomor 7. Meninggalkan negeri-negeri kafir kecuali untuk keperluan darurat. Tolong kalau safar atau misalnya liburan, jangan ke negeri-negerinya orang kafir kecuali kalau darurat. Apa darurat? Berobat. Boleh. Ustadz berobat ke Cina? Boleh, silakan. Mau berobat tujuannya. Ustadz kita ini ke sana ini dalam rangka penelitian Ustadz. Ini karena memang penting, itu urgent, boleh. Tetapi kalau ingin menikmati alamnya, ya di sana ada 4 musim, ada musim musim salju, musim gugur ya. Musim apa ya? Musim duren. Musim hujan. Ya itu, menikmati keindahan alamnya, apalagi Eropa ya.
Nah, seperti itu, maka nggak usah, lebih baik nggak usah, ya. Lebih baik kita kalau punya kelebihan rizki, yaitu kita ke 3 tempat yang Nabi tunjukkan. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh kecuali di 3 masjid. Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram di Mekah, dan juga wa Masjidil Aqsa di Palestina. Sudah itu aja. Mekah, Madinah, Palestina. Itu negeri yang diberkahi. Sudah itu. Dan kalau misalnya ke Palestina, ya tentunya akan mampir ke Yordan, karena transitnya kan di Yordan. Lah kalau sudah di Yordan, banyak tempat bersejarah. Ashabul Kahfi ada di Yordan, dan masih banyak tempat-tempat yang lain. Masya Allah di sana. Nah, oleh karena itu, kalau punya rezeki ke sana aja. Ngapain ke Bangkok? Ya. Terus apa lagi? Singapura. Ya. Singapura, ya. Thailand, ya. Ngapain? Ya. Hong Kong, nyambangi Jackie Chan. Ngapain? Ya. Ngapain? Ngapain? Bapak Ibu sekalian, mending ke tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Seperti itu, ya. Apalagi liburan seperti ini kan banyak, ya. Ke Turki, ya, dan seterusnya. Ngapain ke Turki? Ke Turki cuma lihat ini, apa ini makamnya apa? Atatürk. Ya, lawang ini Bapak, ini dalam sejarah dia ini terkenal manusia bengis, ya. Apalagi baunya tidak sedap di sana. Maka ngapain dikunjungi? Ya pengen tahu Ustadz, nggak usah, ya. Maka kita termasuk menghambur-hamburkan harta. Baik, tinggalkan negeri-negeri kafir kecuali kalau darurat. Mana dalilnya? Loh Ustadz, kalau misalnya nggak ke negeri-negeri itu, misalnya di negeri kita saja, ya, ke Taman Safari, gitu ya, Taman Mini Indonesia Indah, ya, itu terakhir Taman Bungkul. Ya. Ngapain? Mending ke Taman Surga. Mana Taman Surga? Ya ini Masjid Al-Muhajirin, ini Taman Surga, menuntut ilmu. Ngapain susah-susah? Apalagi liburan anak pondok begini, ya diajak saja ke majelis-majelis ilmu. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah Abu Dawud. Bisa dibuka Abu Dawud. Abu Dawud nomornya 2645, 2645. Saya itu Ustadz ke luar negeri itu kerja Ustadz. Kerja Ustadz, ya. Teman saya ada kerja di Amerika, teman saya. Di sana mulai dari bawah sampai dia jadi kepala apa gitu, chefnya atau kokinya kalau nggak salah waktu itu, ya. Saya lupa itu, ya. Teman SMA kerja di sana. Dia bilang sama saya, ya Allah Ustadz, saya ini ikut Yahudi Ustadz. Restoran punyanya Yahudi di Amerika. Itu Ustadz, untuk sholat itu, aduh kita susah. Bahkan kita ini kalau sholat itu sembunyi-sembunyi, jangan sampai kelihatan. Dan itu pun singkat cepat, itu pun tempatnya nggak layak Ustadz. Jadi dapur pojok dekat kamar mandi, pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, singkat. Saya bilang, ngapain Anda teruskan? Lah ya apa Ustadz, cari kerja di Indonesia ini susah Ustadz. Tapi pernah Ustadz, karena ini miliknya orang Yahudi dan saya tahu ilmunya Yahudi ini paling benci. Jadi kalau saya buatkan masakan kadang-kadang tak ludahi dikit Ustadz. Jujur dia, ngomong dia, tak ludahi sama saya Ustaz. Ya nak kan ndak tambah laris katanya, ya. Kan ndak tahu Ustaz, sudah diaduk kan ndak tahu. Iya, seperti itu. Ya janganlah. Antum pulang saja, insya Allah diberi ganti oleh Allah dengan ganti yang lebih berkah. Seperti itu saya sampaikan. Nggak usah kalau tujuannya kerja atau apa, ya. Baik. Ayo dibaca 2645 Abu Dawud. Ayo dari Jabir radhiyallahu an. Dari Jarir. Oh iya Jarir, silakan. Ya dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim pasukan menuju Khatsam. Terus beberapa orang di antara mereka lalu ada yang meminta perlindungan dengan bersujud. Terus lantas mereka yang meminta perlindungan tersebut cepat-cepat dibunuh. Terus setelah itu sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Ya. Ternyata beliau memerintahkan kepada mereka untuk membayar setengah tebusan dan bersabda, silakan. Aku lepas tangan dari orang Islam yang berada di tengah orang musyrik. Nah, aku lepas tangan, bukan termasuk umatku, mereka yang berada di negeri-negeri orang-orang musyrik. Terus tinggal di daerah orang musyrik. Loh, terus
Orang-orang berkata, Ya. kenapa wahai Rasulullah? Silakan. Beliau menjawab, Ya. agar tidak bertambah api kebencian keduanya. Baik, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ya tinggal di negeri-negeri mereka ya, atau berkunjung ke negeri-negeri mereka karena menikmati pemandangannya dan seterusnya. Kita lanjutkan nomor 8. Kita harus menyelisihi mereka. Harus kita selisihi mereka. Di antara bentuk menyelisih mereka, tolong diperhatikan ini, saya sampaikan di sini di antaranya ya, sebenarnya banyak ini. Di antara bentuk menyelisih mereka, di antaranya ini. Satu, yang pertama ini, bersikap romantis kepada istri saat istri sedang haid. Karena orang Yahudi itu, Pak, kalau istrinya itu haid, dipulangkan ke rumah orang tua. Orang Yahudi itu. Nanti kalau sudah suci dipanggil lagi. Kurang ajar Yahudi ini. Ya. Jadi kalau haid dipulangkan ke rumah orang tua. Itu ada dalam Sahih Muslim, kitabnya ada di sini. Makanya Nabi menyelisih mereka. Nabi itu memperlakukan istrinya kalau lagi haid, Masya Allah. Bahkan Nabi itu kalau Aisyah radhiyallahu anhuma itu lagi haid, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum ya, Nabi ketika mengambil air maka dibiarkan Aisyah dulu yang meminumnya, nanti bekas bibir Aisyah yang menempel di gelas itu diletakkan di bibir Nabi. Aisyah menggigit makanan apa, bekas gigitannya Aisyah digigit pula oleh Nabi. Begitu. Bahkan Nabi tetap tidur satu selimut dengan istrinya yang haid. Bahkan Nabi bercumbu dengan istrinya saat haid. Ini menunjukkan Nabi ingin menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau istrinya haid dipulangkan ke rumah orang tuanya. Kalau sudah suci dipanggil lagi. Kita nggak boleh, harus selisih. Jadi tanamkan romantis lebih ketika istri lagi haid. Nah ini satu. Contoh yang lain, harus menyelisih, yaitu beribadah tanpa alat musik dan nyanyian. Orang Yahudi Nasrani kalau ibadah selalu pakai alat musik dan mesti nyanyi. Lihat di gereja itu, nyanyi apa tidak? Nyanyi. Lah ini tidak. Ini kok juga ikut nyanyi enggak itu? Nyanyi. Nah sudahlah itu. Ya, nyanyi nggak boleh ya, nggak boleh menyerupai ya seperti itu, pakai alat musik dan nyanyi nggak boleh. Terus karena Nabi kita bukan musisi, bukan. Nomor 3, yaitu untuk menyelisih mereka, sholat dengan memakai sandal atau sepatu. Karena orang Yahudi dan Nasrani kalau sembahyang mereka yaitu tidak memakai sandal dan sepatu. Kalau orang-orang Nasrani mereka pakai sepatu, pakai sandal. Maka kita sesekali telanjang kaki. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tanpa memakai alas kaki. Maka kita sholat yaitu terkadang memakai alas kaki, sandal atau sepatu. Bahkan Nabi beberapa kali sholat di masjid ini pakai sandal, pakai sepatu. Boleh, nggak apa-apa. Namun ini ada pembahasan tersendiri. Inti ringkasnya adalah sebaiknya sandal yang kita gunakan di luar itu kita harus yakin betul sandal itu suci dari najis ketika saat kita bawa masuk kita pakai di dalam masjid. Ya, intinya boleh. Itu sunnah itu untuk menyelisih mereka. Terus selain itu apa? Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang Yahudi dan Nasrani punya kebiasaan kuburan itu diletakkan di tempat peribadatan mereka. Lah orang Islam nggak boleh meletakkan kuburan di dalam masjid seperti itu. Lah Masjid Nabawi itu Ustaz ada kuburannya Nabi kan, seperti itu. Maka kasusnya beda. Kalau di Masjid Nabawi itu dulu antara Masjid Nabawi, anggap ini Masjid Nabawi, lalu ini rumahnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Ada space, ada jarak dulu, jadi tidak menjadi satu. Nah, ketika Nabi wafat dimakamkan di rumahnya Aisyah, di dalam kamarnya Aisyah dimakamkan. Lalu Abu Bakar, ayahnya Aisyah, meninggal dimakamkan di dekat Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab itu sebelum wafat, itu dia sudah berpesan, sampaikan kepada Aisyah, apakah diizinkan kalau aku wafat, aku dikubur di dekat Rasul dan sahabatku Abu Bakar. Maka kata Aisyah radhiyallahu anhuma, aku izinkan. Katanya Aisyah, semenjak Umar bin Khattab dimakamkan di dalam kamarku tersebut, maka aku kalau memakai baju atau melepas baju, ya, aku tidak pernah melepas baju di dalam kamar tersebut atau rumah itu. Padahal orangnya sudah meninggal semua, tapi Aisyah menjaga
menjaga betul auratnya. Padahal sudah meninggal ini. Sampai seperti itu Aisyah. Nah, itu dulu ada space, ada jarak. Nah, pada saat pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, apalagi setelahnya Ali bin Abi Thalib dan generasi berikutnya, Masjid Nabawi mengalami perluasan. Maka masuklah rumahnya Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi dan 2 orang sahabatnya, masuk dalam satu area. Lah yang seperti ini di luar daripada kesengajaan. Ada usulan gimana kalau itu dikeluarkan jasad Nabi? Maka tidak diperbolehkan, akan menimbulkan fitnah. Sebab kata Nabi, semua jasad para nabi itu tidak dimakan tanah, awet jasadnya. Dan semua para nabi itu di dalam kuburnya dalam keadaan mengerjakan sholat. Kayak apa sholatnya? Wallahu alam. Nabi sendiri yang bilang, semua nabi dan rasul itu dalam kuburnya dalam keadaan mengerjakan sholat. Kayak apa? Wallahu alam. Ya, makanya tidak ada satupun yang memindah itu. Ya sudah, dibiarkan. Dan itu pun oleh pemerintah Saudi sudah didesain sehingga kalau kita sujud itu tidak langsung menghadap ke kuburan tersebut. Ya, lah adapun di negeri kita beda. Sudah ada masjid, misalnya ini area masjid, ada seorang tokoh ulama atau orang soleh meninggal lalu dikubur di situ. Jelas sengaja ini. Jelas sengaja ini, ya. Oleh karena itu maka tidak boleh menjadikan masjid itu atau kuburan sebagai masjid. Contohnya gimana Ustadz menjadikan kuburan sebagai masjid? Berdoa di kuburan, baca Quran di kuburan, ini nggak boleh. Ini termasuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Sampai mereka kalau melean iktikaf itu dikubur sampai pagi itu, mulai malam sampai pagi. Saya ini asli Ampel Pak, Nyamplungan. Ya, jadi saya tahu bagaimana di Masjid Ampel. Saya tahu, saya lahir di sana soalnya. Ya, jadi saya tahu sendiri bagaimana mereka dikubur itu mulai malam sampai pagi. Terutama malam Jumatnya, malam Jumat manis. Apa Jumat manis itu? Jumat Legi. Oh, itu parkiran sudah nggak muat itu sudah. Ya, saya lahir di sana, jadi saya tahu persis. Mereka tidak di masjid, mereka iktikaf baca Quran bukan di masjid tapi di kuburan. Inilah meniru perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ini ya, harus diselisihi. Kita lanjutkan. Contoh yang lain harus menyelisih mereka, yaitu makan sahur ketika hendak berpuasa. Orang Yahudi dan Nasrani itu ada puasanya tapi mereka tidak sahur. Supaya puasa kita tampil beda dengan mereka, maka makan sahurlah. Sahur supaya beda. Terus contohnya lagi, menyegerakan berbuka puasa, tidak menunda-nunda berbuka. Yahudi dan Nasrani itu kalau berbuka sampai menunggu bintang-bintang itu pada bermunculan, pada terbit. Lah kita tidak, matahari terbenam, masuk maghrib langsung berbuka, jangan ditunda-tunda. Makanya ada istilah takjil. Takjil itu disegerakan. Lah kita tidak, takjil itu identik OT-OT. Nah itu loh, salah. Endi takjile itu. Kok tanya endi takjilnya? Itu salah itu ya. Ayo takjilnya, ayo mana sini, bahas sini takjilnya. Jadi identik tahu isi OT-OT seperti itu. Mesti takjil itu mesti ketemu OT-OT. Sampai OT-OT-nya itu bilang, ketemu mana rek? Ketemu mana? Tiap tahun itu mesti. Ya Allah, ya. Takjil itu artinya disegerakan, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Terus, jangan suka bersiul dan bertepuk tangan, karena ini adalah kebiasaan mereka. Bertepuk tangan, memberikan aplaus. Dalilnya di mana? Surat Al-Anfal ayat 25. Mereka kalau beribadah sambil bersiul dan bertepuk tangan. Nggak boleh menyerupai mereka. Terus, yaitu di antara menyelisih mereka adalah cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Ya, karena mereka orang-orang ahlul kitab memanjangkan kumis, mencukur jenggotnya. Loh itu. Kita harus selisih. Ya, mencukur kumis atau menipiskan kumis. Mencukur kumis itu macamnya banyak modelnya. Dikerok ya sampai bersih boleh. Atau rambut atau kumis itu yang melebihi bibir atas itu yang dipotong. Jadi dia tetap berkumis, tetapi yang melebihi bibir atas itu aja yang dipotong. Boleh. Atau misalnya ditipiskan. Boleh, nggak apa-apa. Artinya kumis ini harus dibersihkan, jenggot yang dipanjangkan. Ustadz, orang kafir sekarang jenggotnya pada panjang-panjang. Bagaimana? Apa sekarang kita harus cukur jenggot? Tidak. Kenapa harus menyelisih mereka? Malah justru menyelisih syariatnya
Rasulullah, nggak boleh ya, harus mengikuti meskipun mereka berjenggot, biarkan ya, kita tetap mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, terus di antaranya yang lain adalah masih banyak sebenarnya ya. Kita lanjutkan aja nomor 9. Nomor 9. Ya, nomor 9, boleh berinteraksi dengan orang kafir dalam berjual beli. Boleh. Jual beli boleh. Jual beli boleh dengan mereka. Boleh berinteraksi. Dalilnya di mana? Sahih Bukhari, nomornya 1088. Itu nomor cetakan terjemahan 1088. Nomor aslinya 2216. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an, 1088. Ayo Pak Didi baca 1088. Abdurrahman bin Abu Bakar. Ayo, bentar lagi kita akhiri. Masih banyak ini sebenarnya. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an katanya, pada suatu waktu ketika kami berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki musyrik berambut kusut dan gondrong menghalau domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, akan kamu jualkah dombamu? Kamu jual nggak dombamu? Terus? Ataukah akan kamu hadiahkan? Terus? Perawinya ragu. Apakah Nabi mengucapkan kata-kata atiyah, pemberian, atau hibah, pemberian? Jawabnya tidak. Tidak. Terus? Tetapi untuk dijual. Terus? Lalu beliau beli daripadanya seekor domba. Baik, jadi transaksi jual beli dengan mereka boleh, ya. Jadi namun jika jual belinya mengandung keharuman maka tidak boleh. Contohnya apa? Menjual senjata untuk memerangi kaum muslimin atau menjual barang-barang haram lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Di antara nomor berapa sekarang? 10. Menjenguk orang kafir yang sakit. Boleh. Boleh menjenguk orang kafir yang sakit. Terus nomor 11. Boleh memakan makanan sembelihan orang kafir yang masuk kategori ahlul kitab. Ahlul kitab loh ya, Yahudi Nasrani. Boleh, meskipun mereka menyembelih nggak baca bismillah. Ya. Meskipun mereka ketika menyembelih nggak baca bismillah, asalkan Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ke Australia atau ke Amerika, di sana beli daging, misalnya daging panggang, steak dan seterusnya, nggak apa-apa, baca bismillah saja. Kita saja yang baca bismillah. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ke Jepang, agama mereka adalah agama Shinto, menyembah matahari. Mereka bukan ahlul kitab, maka nggak boleh. Ya, berarti kalau di Jepang makan ikan-ikanan Ustadz, ya ikan laut itu boleh, nggak apa-apa. Ya, karena bangkai ikan itu halal. Tetapi kalau sembelian itu tidak boleh. Saya ke Bali Ustadz, ayam betutu. Ya, boleh ndak? Kalau Anda tahu yang menyembelih mereka atau diambil dari pasar-pasar mereka, sebaiknya Anda beli yaitu yang lain aja, makan roti-rotian atau ikan aja ya. Ikan itu yang lebih selamat. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena orang Hindu dan Buddha agamanya kan kitabnya kan Weda dan Tripitaka. Lah kitab ini bukan kitab samawi, kitab pembuatan para dewa, termasuk Konghucu. Mereka punya kitab Tao Te Ching. Termasuk Majusi punya kitab Zen Avesta. Termasuk aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, mereka juga punya kitab Serat Centani Hidayah Jati atau Darmo Gandul. Itu juga bukan kitab samawi. Kitab samawi itu Al-Quran, lalu kemudian Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, misalnya, yaitu kalau menggunakan bejananya mereka, saya diundang orang kafir, acara walimah, piringnya dari mereka. Bagaimana ini Ustadz? Maka kata para alim ulama, kalau piringnya itu adalah dari piring mereka, piringnya mereka, bukan piring catering, bukan piring mereka, yang mana mereka suka meletakkan sesuatu yang haram di atas piring itu, babi dan seterusnya kan, dan kita tidak tahu kan. Maka kata Rasulullah, sebaiknya ketika mengambil piring itu kita cuci lebih dahulu, yaitu kalau tidak dengan air ya tisu basah lah, seperti itu. Tapi kalau kita yakin itu bukan piringnya mereka, piringnya catering, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ustadz, ini kita sudah dikasih piringan, di atasnya sudah ada makanan, maka jangan dimakan, karena kita khawatir di atas piring tersebut adalah telah bercampur barang-barang yang haram, dan kita khawatir nanti mencucinya juga tidak bersih dan seterusnya. Itu ada di mana itu dalilnya? Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim.
Ya, nomornya 1886. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 12, betul ya? Boleh mengawini wanita-wanita mereka ahlul kitab, boleh. Ya, wanita ahlul kitab boleh kita nikahi. Yang tidak boleh itu adalah lelaki ahlul kitab menikahi wanita muslimah. Nggak boleh. Nggak boleh. Wanita muslimah tidak boleh dijima oleh orang-orang kafir. Ya, nggak boleh. Kita lanjutkan. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Saya lanjutkan aja terus ini. Nomor 13. Betul. 13. Boleh mengubur mayat mereka tanpa memandikan, mengkafani dan menyolati, serta tidak mendoakan mereka. Ikut menguburkan, boleh. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menguburkan ayahnya, yaitu Abu Thalib, yang mati dalam keadaan kafir. Tapi tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak didoakan. Langsung dikuburkan. Baik, terus yang ke-14. Boleh memanfaatkan ilmu-ilmu dunia yang mereka miliki. Misalnya belajar ilmu kedokteran sama mereka, boleh. Memanfaatkan ilmu-ilmunya mereka, boleh. Ya. Terus kemudian yang ke berapa? 15. Ya. Yang ke-15, ya 15, tidak boleh memakai jasa dan menempatkan mereka dalam posisi strategis dalam kekuasaan. Nggak boleh. Misalnya dijadikan gubernur, nah ini nggak boleh. Ya, dijadikan apa ini menteri apa yang posisinya itu posisi strategis, nggak boleh sebenarnya. Ya, baik. Jadi ini dilarang. Ya, ada dalilnya ini sebenarnya ya. Nanti materi ini akan kami share saja, yaitu ini tidak kelihatan di sini Mas Guru ya. Itu nggak, biasanya kami share ke beliau atau nanti saya share ke Pak Didi atau teman-teman yang lain materi yang lengkap ini. Terakhir penutup karena waktunya ya. Terakhir yang ke-16, tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka, nggak boleh. Akibatnya mereka nanti akan mencela Allah, Rob kita, nggak boleh. Tidak boleh mencela yaitu tempat peribadatan mereka atau Tuhan-Tuhan mereka. Akibatnya mereka akan mencaci maki Allah yang kita sembah, Nabi kita yang kita ikuti jejaknya. Nggak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Wallahu alam wa bisawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Masih banyak sebenarnya yang belum kami singgung, bahkan dalil-dalilnya masih banyak yang belum kami sampaikan. Insya Allah nanti melalui materi yang kami share, Bapak Ibu bisa lihat keterangan dalil-dalilnya. Wallahu alam wa bisawab. Ada yang mau bertanya? Ya Pak. Debat itu akhirnya sampai mengolok ya, nah barakallahu fiik. Beliau bertanya, lagi viral debat Islam Kristen di beberapa media sosial sampai pada berujung mengolok-olok. Maka ini tidak diperbolehkan. Tugas kita mendakwai mereka dengan baik. Tunjukkan ayatnya, dalilnya. Perkara mereka membantah dengan kitabnya, mereka membantah kita dengan kitabnya, kita sampaikan tadi, sudah saya jelaskan. Sampaikan, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan kami juga beriman apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Injil. Selesai itu ya. Jadi jangan berdebat, tinggalkan perdebatan. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan tinggalkan perdebatan, sekalipun kita berada pada posisi yang benar. Selain itu tidak usah berbantah-bantahan. Ya, sampaikan aja ayatnya, dalilnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hal yang seperti itu semestinya tidak boleh dilakukan. Akibatnya mereka nanti akan mengolok agama kita, mencela syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Itu Pak ya. Ada lagi? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya. Ya. Contohnya kalau di Indonesia kan terutama yang kita itu ikut orang-orang Cina, kan mungkin orang-orang pengusaha paling banyak di Indonesia kan orang-orang non Muslim. Ya. Untuk hukumnya gimana Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya bekerja dengan mereka orang-orang ahlul kitab?
Kita berada di perusahaan yang mereka miliki atau mereka kuasai. Kata para alim ulama, dilihat jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya itu adalah mendukung agama mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana tadi sudah saya kasih contoh, seorang tukang atau mungkin apa itu istilahnya itu yang pemborong, diminta untuk membuat gereja, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan membantu mendukung agama mereka, maka ini diperbolehkan. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan itu adalah perusahaan yang menjual seperti ya produk-produk Islam, bahkan itu ya produk-produk Islam, maka ini nggak apa-apa yang seperti ini. Yang tidak boleh itu adalah contoh ini, merchant-merchant atau toko-toko menjual atribut-atribut mereka, misalnya menjual pohon cemara, atau misalnya menjual lampion ya, lampion-lampion itu di hari raya Cina itu dan seterusnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya, memfasilitasi agama mereka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau selain itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Ya, silakan Pak. Depannya. Tadi Ustaz bilang bahwa Nabi Muhammad itu tidak menerima bantuan perang orang non-muslim. Ya, betul, orang kafir. Pamannya sendiri melindungi Nabi Muhammad. Nah, itu gimana? Pamannya Nabi Muhammad itu melindungi sendiri. Iya. Beliau kan menerima juga perlindungan itu dari padahal pamannya itu betul-betul melindungi Muhammad sendiri. Iya. Itu gimana, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa paman. Ada yang muslim, ada yang kafir. Di antara yang muslim adalah Hamzah, ya, itu muslim. Abbas itu paman Nabi. Yang kafir di antaranya adalah Abu Lahab dan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib adalah satu-satunya paman Nabi yang membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir. Seperti itu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan tadi Nabi tidak mau menerima bantuan daripada orang-orang kafir? Maka Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, Nabi tidak mau meminta bantuan kepada mereka. Kalau mereka mau membantu seperti pamannya Nabi dalam hal ini bukan dalam hal peperangan, tetapi gangguan-gangguan, cemoohan-cemoohan daripada orang-orang kafir. Maka dalam hal ini Nabi membiarkannya. Seperti itu. Apakah itu bermanfaat untuk Abu Thalib? Sama sekali tidak bermanfaat, karena dia bukan seorang muslim. Nabi membiarkannya. Kenapa? Karena ini bukan dalam kasus-kasus seperti peperangan. Dalam hal ini adalah Abu Thalib membantu Nabi dari serangan, yaitu bukan serangan ya, caci maki orang-orang kafir yang menghina keponakannya. Maka Abu Thalib melindungi keponakannya, maka Nabi membiarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau tadi kasusnya adalah kasus peperangan, ya seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir di dalam rangka yaitu peperangan, atau misalnya di dalam rangka yaitu menghancurkan orang-orang kafir. Maka Nabi hanya menerima bantuan orang-orang Islam saja. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Tapi kalau kita belajar strateginya mereka dalam berperang, boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli tauhid sampai kita menghadap Allah, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.